Nah, di sini ada definisi 1.10. Definisi 1.10 ini, kalau saya punya dua vektor yang saling ortogonal, maka U dot V-nya itu sama dengan 0. Dan perlu kita ketahui bahwa U dot V itu hasilnya skalar atau vektor. Dot produk itu hasilnya skalar atau vektor? Vektor. Coba, kemarin saya punya U, misalnya itu komponennya adalah U1, U2, kayak gini. Kemudian V-nya itu sama dengan V1, V2. Berarti kalau U dot V, apa kemarin definisinya? U1 V1 plus ditambah U2. Ini skalar atau vektor? Ini skalar atau vektor? Skalar, Bu. Skalar. Nah, berarti 0 di sini 0 skalar atau 0 vektor? Skalar. Skalar. Oke, seperti itu. Jadi kalau dua vektor itu saling ortogonal, ortogonal itu apa sih? Apa arti ortogonal? Tegak lurus. Ortogonal itu artinya tegak lurus. Tegak lurus itu gimana? Berarti kalau saya punya vektor U ke arah sana, itu ya, maka vektor V ketika ortogonal, dia misalnya ke arah situ, itu ya, dia tegak lurus. Berarti sudut yang dibentuk itu berapa? 90 derajat atau pi per 2 kayak gitu. Nah, kenapa U dot V itu sama dengan 0? Coba perhatikan, U dot V kemarin selain definisinya itu seperti ini, maka kita punya definisi lain U dot V selain ini. Apa itu? Kemarin kita punya definisi arcus cos theta, arcus cos theta kemarin, rumusnya apa? Di materi yang kemarin. Kemarin kan kita mencari theta kan? Kalau saya punya dua sudut, kemudian disuruh mencari tetanya. Tetanya kemarin apa? Arcus cos dari U dot V dibagi dengan panjang U dikalikan dengan panjang V. Ini kan? Nah, berarti cos, kalau kita disuruh mencari U dot V dari rumusan ini, itu sama artinya dengan apa? Berarti ini itu sama saja artinya dengan bahwa cos theta itu adalah U dot V, ini vektor ya, U dot V dibagi dengan panjang U dikalikan panjang V, gitu kan? Nah, berarti U dot V di sini siapa? U dot V itu sama saja dengan panjang U dikalikan dengan panjang V dikalikan dengan cos theta. Nah, tadi kalau dua vektor itu ortogonal, artinya dia tegak lurus. Kalau tegak lurus membentuk berapa? Pi per 2. Berarti kalau U tegak lurus dengan V, itu sama saja dengan U dot V-nya itu sama dengan panjang dari U. Sorry, sebentar. Nggak muat di sini ya. Sama saja dengan apa ini? Panjang dari U dikalikan panjang dari V dikalikan cos pi per 2. Cos pi per 2 berapa? Cos pi per 2 berapa? Cos 90 berapa? 1, Bu. 1, Bu. 0, Bu. 0. Cos 90 itu 0. Oleh karena itu,
U dot V itu sama dengan 0. Seperti ini. Itu ya. Itu jadi dua vektor yang saling tegak lurus, hasil dot produknya itu adalah 0. Kayak gitu. Kemudian, selanjutnya, sifat-sifat hasil kali titik itu ada 5. Yaitu yang pertama, kalau saya punya U dot V itu sama dengan V dot U. Ini apa artinya? Ya berarti misal untuk yang pertama. Yang pertama itu saya punya U-nya itu misalnya 1,2. Kemudian V-nya sama dengan 1,4 misalnya kayak gini. Berarti kalau U dot V itu sama saja dengan apa? 1 dikalikan 1 ditambah dengan 2 dikalikan 4 gitu kan? Berarti 1 ditambah 8 sama dengan 9. Nah, sekarang kita uji untuk V dot U. V dot U-nya berapa berarti? 1 dikalikan 1 ditambah 4 dikalikan 2 gitu kan? Berarti 1 ditambah 8 sama dengan 9. Ini artinya kalau kita perhatikan U dot V itu sama dengan V dot U. Gitu. Ini artinya seperti itu. Kemudian sifat yang kedua, kalau saya kalikan dengan konstanta di U-nya, maka kalau hasil perkalian antara konstanta dengan vektor U, saya dotkan dengan V, itu sama artinya dengan U dot hasil perkalian dari skalar C dikalikan dengan vektor V. Seperti itu. Ini ya. Nah, ada 5 seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu dot product. Kemudian, materi selanjutnya itu adalah proyeksi vektor. Apa itu proyeksi vektor? Misalnya, di sini itu saya punya vektor yang ke arah sana, kemudian saya juga punya vektor yang ke arah situ, kayak gitu ya. Ada 2 vektor, ini adalah si vektor V-nya, yang ke sana vektor U-nya. Apa itu proyeksi? Nah, vektor U yang ke arah sana, itu saya proyeksikan ke vektor V. Kemudian antara U sama V, ini membentuk sudut sebesar theta, gitu ya. Kemudian, U yang ke sana itu saya proyeksikan ke V. Berarti nanti saya akan tarik seperti ini. Ini nanti hasil proyeksinya ke sini gitu ya. Nah, proyeksi vektor yang seperti ini itu dinotasikan dengan ini. Proyeksi U pada V itu artinya adalah saya punya vektor U yang ke arah sana, kemudian ada vektor V yang ke arah sana. U ini saya proyeksikan ke V. Ini dituliskan kayak gini. Proyeksi U pada V kayak gitu. Nah, kemudian proyeksi U pada V itu berarti seakan-akan U ini saya tarik ke arah sini, saya himpikan dengan V gitu kan? Nah, dari situ rumusan yang kita punya untuk proyeksi U pada V itu adalah U dot V dibagi dengan panjang V dikuadratkan dikalikan dengan V. Seperti itu. Kenapa dapat seperti ini? Mbak perhatikan, di sini saya punya vektor V yang ke arah sana. Maka vektor V ini akan memiliki vektor satuan yang menjadi arahnya. Vektor satuan dari V itu apa? Vektor satuan dari V itu adalah V itu sendiri dibagi dengan panjang V. Kayak gini. Nah, kemudian tadi kita menarik U ini ke arah V seperti ini. Berarti dia nanti punya skalar. Di situ skalarnya apa? Berarti di sini nanti U ini punya panjang U gitu ya. Panjang U. Kemudian di sini kalau kita tarik ke sini nanti ada sudut sebesar theta ini yang dia nanti dihimpitkan ke sini, berarti dia nanti akan pengali skalarnya itu adalah panjang U dikalikan dengan cos theta ini. Nah, berarti nanti kita akan punya
hasil proyeksi U pada V itu adalah skalar ini dikalikan dengan vektor satuan dari V. Maksudnya apa? Berarti asal mula dari rumus ini adalah saya tulis di sini. Berarti proyeksi U pada V itu adalah skalarnya panjang U dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan vektor satuannya. Vektor satuannya itu adalah V dikalikan dengan panjang V, kayak gini. Nah, barusan tadi kita membahas cos theta itu rumusnya kayak gini. Berarti kalau saya punya rumusan seperti ini, berarti sama saja dengan panjang U, cos theta-nya tadi siapa? Ini kan? Berarti saya ganti cos theta-nya jadi siapa itu? U dot V dibagi dengan siapa? Panjang U, ini kan? Dikalikan dengan panjang V. Kemudian di sini masih dikalikan dengan vektor V dibagi dengan panjang vektor V, kayak gini. Nah, berarti ini kan bisa kita cari seperti ini kan? Nah, berarti kita tinggal punya sisa apa di situ? U dot V dibagi dengan, ini ada panjang V, dikalikan dengan panjang V. Berarti panjang V U kuadrat dikalikan dengan V ini. Ingat ya, di sini ini perkalian biasa, kalau yang di sini dot produk. Nah, ini adalah rumusan proyeksi U pada vektor V, kayak gini. Tidak lain adalah rumus ini. Kayak gitu. Nah, kemudian ini proyeksi U pada V itu adalah vektor yang dihasilkan oleh U yang diproyeksikan ke vektor V. Nah, kemudian tadi ada komponen skalar. Komponen skalarnya itu siapa? Panjang U dikalikan cos theta. Nah, ketika kita uraikan panjang U cos theta itu tidak lain adalah U dot V dibagi dengan panjang V. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian langsung saja kita aplikasikan ke contoh 1.11. Di situ, di contoh 1.11, kita punya apa? Punya vektor gaya. Kemudian, saya dari vektor gaya ini diproyeksikan ke vektor V seperti ini. Kemudian, kita disuruh menentukan apa? Komponen skalar dari F dalam arah V. Gimana caranya itu? Berarti seakan-akan saya itu punya vektor V itu ya. Misalnya ini vektor V-nya. Kemudian, atau langsung kita gambarkan saja deh di sini. Misalnya punya ini identik dengan X, ke sana Y ini ya. Berarti vektor V ini 1, min 3. Berarti ini pusatnya di 0,0. Misalnya di 0,0 di sini, 1, min 3 itu di mana? Kalau V ke arah mana? Ini X-nya kan 1. Y-nya min 3. Berarti gimana? Misalnya 1 di sini. Min 3 di sini. Berarti 1, min 3 misalnya ke arah sini gitu kan ya? Ini adalah vektor V. Ini. Ini vektor V-nya. Kemudian saya punya vektor gayanya 5i plus 2. 5i plus 2, berarti ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira di sini, 2-nya di sini. Nah, berarti saya punya vektor V-nya itu di sini, F-nya. Ini vektor F-nya. Kemudian, kita diminta komponen skalar dari F dalam arah V. Berarti ini nanti diproyeksikan ke sini gitu kan? Ini nanti diproyeksikan ke arah V di sini.
ini ada kebentuk sudut sebesar theta gitu. Nah, berarti komponen skalarnya apa? Komponen skalar untuk proyeksi vektor F ke V. Apa berarti? Ini kan? Apa di situ? Panjang U dikalikan cos theta. Di soal ini ketahuan nggak tetanya berapa? Nggak diketahui kan? Berarti kita gunakan ini kan? U dot apa kalau di sini? Sekarang kalau kita bicara U, berarti U-nya di sini kalau U di sini kan kalau di sini U ini, berarti di sini kita bicaranya F, berarti U di sini diganti dengan F kan? Nah, berarti di sini kita ganti dengan F, vektor gayanya itu nanti di sini akan sama dengan siapa? F dot V dibagi dengan panjang V, itu kan? Oke, V-nya tadi seperti ini, berarti panjang V-nya berapa? Rumuskan akar berapa? 1 kuadrat Ditambah plus 3 kuadrat. Min 3 kuadrat. jadinya berapa ini? Akar 10. Akar 10. Kayak gini. Kemudian kita butuh apa di sini? Dot produk antara vektor gaya dikalikan dengan vektor V-nya. Berarti dot produk antara vektor 5,2 didotkan dengan 1,-3. Ini hasilnya berapa? 5 5,-6. ditambah 2 dikalikan min 3. Berarti jadi 5-6. Berapa di situ? 1. Min 1. Jadi komponen skalarnya apa? F, panjang vektor F dikalikan cos theta sama dengan F dot V dibagi dengan panjang V sama dengan berapa di situ? Min 1 dibagi akar 10. Kalau mau disederhanakan jadi min 1 per 10 akar 10. Gitu ya. Jelas? Nah, kemudian misalnya soal ini dilanjutkan. Hasil proyeksinya berarti gimana? Proyeksi F pada U. Berarti apa hasil proyeksinya? Kita gunakan rumusan ini kan? Ya enggak? Berarti apa hasilnya di situ? Harusnya rumusnya F didotkan dengan V dibagi dengan panjang V dikuadratkan dikalikan dengan vektor V. Oke. Ini tadi sama saja bisa kita tuliskan F dot itu kan dibagi dengan panjang V dikalikan dengan vektor satuan V dibagi dengan panjangnya. Kayak gini kan? Nah, ini tadi sudah kita hitung. Berapa hasilnya ini? Ini kan? Min 1 per 10 akar 10. Kemudian kita kalikan dengan ini sendiri kan sebenarnya sama saja dengan apa? Vektor F didotkan dengan V dibagi dengan panjang V. Ini kan dikalikan 1 per V. Panjang V gini kan? Dikalikan dengan vektor V. Nah, 1 per V, 1 per panjang V. Panjang V-nya tadi berapa? 1 per akar
10. Kemudian vektor V-nya siapa? Ini kan? Bisa kita tuliskan menjadi 1, min 3. Ini jadi berapa? Jadi berapa itu? Min 1/10 akar 10 dikalikan juga 1/10 dikalikan akar 10. Ini kan? Sorry, ini akarnya nggak ada yang di bawah. Kemudian ini dikalikan dengan vektor 1, min 3. Berarti ini jadi berapa ini? Min 1 kan? 1, min 3. Sebentar, ini kok ada yang miss ya kayaknya. Oh, oke. Ini kan 10/100 gitu kan? Kayak ini. Berarti kita punya apa? Min 1/10 plus 3/10. Ini kan? Ini sama saja dengan min 1/10I ditambah dengan 3/10J. Kayak gini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas? Sampai sini? Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Ya. Nah, kemudian materi selanjutnya kita akan menggunakan dot product itu untuk menghitung kerja. Kalau kerja di fisika, yang kalian kenal itu seperti apa rumusannya? Kerja itu apa? W. Oke, W. Dirumuskan dengan apa? M kali G. Selain itu? M kali A. Kerja lo ya. F dikali S, Bu. F Ya. kali S. Perpindahan di S itu kan perpindahan kalau di fisika. Jarak. Nah, sekarang jarak di sini kita notasikan dengan D. Nah, berarti kalau kita punya suatu gaya tertentu yang digunakan, misalnya gini. Saya punya barang A kayak gini. Posisinya di sini awalnya. Kemudian kita tarik dengan gaya sebesar F gitu. Vektor F itu ya. Benda ini akan pindah ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini ke sini, tadi dia kan ada jarak sejauh berapa? Misalnya sejauh D kayak gini. Nah, berarti kalau D di sini kita bicara jarak, kalau misalnya ini tadi F vektor gitu, D di sini berarti kan panjang dari vektor jaraknya itu kan? Nah, berarti nanti kerja itu adalah hasil dari dot product antara vektor gaya itu dengan vektor perpindahan gitu ya. Jadi ini D ini adalah vektor perpindahan dari misalnya di sini dari titik P ke titik Q itu. Nah, vektor perpindahannya ini, maka kerja itu dinotasikan dengan W itu adalah dot product antara vektor gaya yang digunakan untuk menarik benda A ini ke titik dari titik P ke titik Q itu. Berarti ini F dot D kayak gitu. Nah, sekarang coba perhatikan contoh 1.13. Kita punya di sini panjang vektor F. Panjang vektor F ini tadi sebesar 40 Newton digunakan untuk memindahkan barang dari titik P ke titik Q dengan jaraknya itu, panjang D-nya itu 3 meter. Kemudian sudut yang dibentuk itu adalah 60 derajat. Kemudian kita disuruh
menentukan apa? Kerja yang dilakukan oleh gaya F ini untuk memindahkan barang dari P ke Q. Gimana berarti? Padahal tadi kita punya rumusnya ini. Kira-kira gimana? Itu kan rumus asalnya, W itu sama dengan F didotkan dengan D. Ini kan? Ini akan sama dengan apa? Rumus dot produk tadi apa? Kaitannya dengan yang diketahui di sini. Tadi kita punya apa? Cos theta tadi apa kalau ada dua vektor? U dot V dibagi dengan Vektor U kali panjang U V. dikalikan panjang V. Nah, sekarang vektor di sini F dot D. Berarti kalau saya punya theta di sini sebesar 60 derajat, berarti cos theta ketika F dot D berarti apa rumusnya? F kali D Dot ya. D dibagi dengan panjang F kali D. panjang Panjang F F panjang F. kali panjang D. D. Ini kan? D. Nah, target kita ini kan? Berarti F dot D itu sama saja dengan apa? Oh, F kali D. Panjang F Panjang F. kalikan, Dikali panjang oke, Panjang D. cos theta. Berarti Cos rumus theta. ini apa jadinya? Panjang F dikalikan Panjang F. panjang D Panjang D. dikalikan cos. Kali. F-nya diketahui berapa di sini? 40. Kemudian panjang D-nya 3. 3. Kemudian dikalikan cos. Theta-nya berapa? 60. 60. Berapa ini? Ini sendiri kan 120. Cos 60 berapa? Tengah akar 3. Tengah akar 3. Ayo, masa Tengah akar 3. Cos 60 setengah. 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 Berarti berapa ini? 60. 60. Jauh lebih. Apa, Ma? Gitu. Oke. Bentar ya, Ma. Oke, jelas? Yes, Bu. Jadi kita bisa menghitung kerja suatu gaya yang memindahkan barang dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan rumusan dot product. Ini setelah ini apa? Oh, latihan. Oke, latihannya nanti silahkan dicoba ya. Ini harus dicoba. Kalau ada latihan di setiap handout, kalian harus mencobanya. Oke, pertemuan 6, handout-nya sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan dari pertemuan 6? Ada nggak? Pertemuan 6 kita bahas apa aja? Vektor. Sebelum vektor kita bahas apa? Koordinat di R. Koordinat di R3, kemudian kita membahas vektor. Vektor yang kita tahu itu ada 3 operasi yang sudah kita kenal sampai saat ini. Operasi apa aja? Penjumlahan 2. Penjumlahan vektor. Kemudian yang kedua? Perkalian dengan konstanta. Ya, perkalian dengan konstanta atau skalar. Kemudian yang ketiga? Yang baru saja kita bahas? Dot produk. Atau kata lain itu hasil kali titik. Nah, selanjutnya di materi pertemuan 7, kita akan mengenal operasi vektor yang selanjutnya, yaitu tentang hasil kali silang, atau bahasa lainnya itu adalah cross product. Kalau di fisika mungkin ini juga sudah sering kalian dapatkan. Cross product itu kalau
di fisika mungkin lebih sering dikenalkan dengan kaidah tangan kanan. Itu ya, udah pernah kenal kan? Nah, kemudian apa itu cross product? Biasanya tadi kalau dot product itu saya punya dua vektor dengan sudut tertentu, dua vektor itu menghasilkan sudut, maka kita bisa menghitung dot produknya itu adalah U dot V sama saja dengan tadi panjang U dikalikan panjang V dikalikan cos theta gitu ya. Nah, sekarang kalau cross product itu kita sama-sama punya dua vektor gitu ya. Misalnya vektornya seperti ini vektor U, kemudian ini vektor V. Nah, cross produknya itu adalah hasilnya ke arah sana atau arah normalnya. Arah normal itu apa? Arah yang tegak lurus dengan bidang yang dibentuk antara U sama V. Nah, ini adalah U cross V-nya. Nah, kemudian antara U sama V itu akan terbentuk sudut sebesar theta gitu. Nah, berarti U cross V itu adalah didefinisikan kayak gini. Panjang dari U dikalikan panjang V dikalikan sin theta, kayak gini. Sin theta, ada theta itu sudut yang dibentuk antara U sama V, kemudian dikalikan dengan vektor N. Gitu. N ini adalah vektor normal, vektor yang tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh U sama V, kayak gitu. Nah, kemudian vektor normal ini merupakan vektor satuan. Kalau vektor satuan berarti panjangnya nanti berapa? Panjang dari N? 1 gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari definisinya ini, berarti U cross V ini menghasilkan skalar atau vektor? Skalar atau vektor? Kalau definisinya kayak gini. Panjang U ini skalar atau vektor? Panjang U. Panjang U loh ya. Panjang U skalar, panjang V skalar kan? Semua ini berarti skalar kan? Sedangkan N ini vektor, berarti U cross V itu akan menghasilkan vektor. Bedakan sama hasil kali titik. Kalau hasil kali titik, hasilnya itu apa? Skalar. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau di hasil kali titik tadi kita punya dua vektor yang saling ortogonal, hasil dot produknya itu 0. Tapi nolnya di situ adalah 0 skalar tadi kalau hasil kali titik. Nah, sekarang kalau saya punya vektor paralel, paralel itu apa sih artinya? Paralel itu apa artinya? Tidak 0 U dan V. Sejajar kan? Sejajar. Kalau sejajar sudut yang dibentuk berapa? 0. Nah, berarti kalau saya punya vektor tak 0, U dan V yang paralel, berarti sudutnya 0 gitu ya, hasil cross produknya itu akan merupakan vektor 0. Kenapa? Kan tadi di definisi ini, U cross V-nya itu dirumuskan dengan panjang U dikalikan panjang V dikalikan sin theta. Kalau paralel, sudut yang dibentuk 0, berarti sin 0 dikalikan dengan siapa? Vektor normal. Ini kan? Sin 0 berapa? 0. 0 dikalikan dengan vektor 0. Nah, berarti ini 0 vektor. Itu ya. Ini 0 tebal ya, ini vektor. Seperti itu. Oke, itu vektor yang paralel, itu hasil cross produknya itu merupakan vektor 0. Kayak gitu. Kemudian sifat-sifat cross product. Itu ada 6 di sini. Itu di sini kita punya 3 vektor U, V, sama W. Dan saya punya skalar R sama S. Maka akan memenuhi ke-6 sifat ini. Itu kalau R dikalikan dengan vektor U, dikroskan dengan S dikalikan dengan vektor V, akan menghasilkan RS dikalikan U cross V. Dan seterusnya itu ya. Ini sifat-sifatnya kalian harus kenal dan paham gitu. Oke, silakan nanti dipahami. Di situ sifat-sifatnya ada 6. Kemudian kita
aplikasikan ke contoh yang di sini. Oh ya, sebelum ke contoh, kita akan menghitung luas jajaran genjang. Gimana cara menghitung luas jajaran genjang dengan menggunakan cross product? Tadi kita punya dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Misalnya U-nya yang ke arah sana, kemudian V-nya yang ke arah sana. Kayak gini. Kemudian antara U sama V, vektor U sama V, ini membentuk sudut sebesar theta. Kayak gini. Kemudian, kalau misalnya ini saya tarik suatu garis kayak gini, yang sejajar dengan vektor V, dan yang mendatar saya tarik garis seperti ini, yang sejajar dengan vektor U, kayak gini, berarti ini kita seakan-akan punya jajaran genjang, kan? Iya nggak? Ya, Bu. Nah, punya jajaran genjang ini, berarti luas jajaran genjang ini apa? Luas jajaran genjang itu apa sih? Apa luas jajaran genjang? Ini dikalikan tinggi gitu kan? Alas dikalikan dengan tinggi. Misalnya saya pandang alasnya ini, berarti nanti di antara titik ini ke sini, saya akan punya panjang ini itu adalah ya panjang U itu sendiri kan? Ya. Ya enggak? Kemudian tingginya yang mana? Tingginya berarti ini saya tarik ke sini gitu kan? Nah, tinggi ini misalnya saya notasikan H. Tingginya berapa ini? V, panjang V, dikalikan dengan siapa? Theta. Sin theta. Nah, berarti rumus jajaran genjang ini, alasnya tadi panjang U, gitu kan? Dikalikan dengan siapa? Tingginya. Tingginya itu adalah panjang V, Sin theta. dikalikan dengan sin theta. Kayak gitu. Nah, berarti, coba perhatikan ini. Ini tadi rumus cross product kita punyanya apa? Cross product tadi apa rumusnya? U cross V. Tadi rumusnya apa? Panjang U kali panjang V dikali Panjang sin U kali panjang V dikalikan sin theta dikalikan dengan vektor normal gitu kan? Vektor normal tadi apa? Vektor satuan. Ya. Berarti panjang dari vektor normal berapa? Mana nasi masa kita tidak? 1. Ya. Nah, coba perhatikan di sini. Iya, Bu. Letaknya ini lah. Ya. Gini salah nama saya. Kalau di sini saya punya U cross V Oh, dengan seperti ini, oh. berarti panjang dari U dicrosskan dengan V, sama saja saya mengambil panjang vektor ini kan? Berarti panjang dari U, ini, V, sin theta, seperti itu kan? Ini, N, kayak gini. Nah, sedangkan di sini konstan. Berarti sama saja dengan apa? Panjang U dikalikan panjang V dikalikan dengan panjang sin theta. Kayak gini kan? Dikalikan dengan panjang normalnya. Panjang normal itu berapa? Satu. Berarti kita punya U panjang V dikalikan dengan sin theta. Nah, artinya apa? Artinya luas jajaran genjang itu adalah panjang dari vektor hasil antara cross product U dan V. Kayak ini.
Nah, inilah rumus jajaran genjang. Itu adalah panjang dari U cross V. Kayak gitu. Ini tipe ya, ini harusnya nggak ada ini. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Silahkan. Panjang U Berarti apa luas jajaran genjang? plus kali tinggi. Ya ini, cross product antara panjang dari cross product U dan V. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita perluas, perhatikan di sini. Di sini, kalau misalnya ini saya pecah seperti ini, berarti nanti saya akan punya bidang. Misalnya ini yang satu, ini yang dua, gini. Berarti bidang satu sama bidang dua itu apa? Sama-sama segitiga, kan? Ya enggak? Berarti nanti kalau kita perluas, kita akan punya luas segitiga itu apa? Luas kali tinggi. Enggak, dari sini aja. Oke, luas segitiga maksudnya luas alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi gitu ya. Tapi kalau kita breakdown dari sini, rumusnya jadi apa? Kalau utuh ini tadi merupakan cross produknya itu ada panjang dari cross produknya itu luas jajar genjang, berarti kalau setengahnya ini akan menjadi segitiga. Berarti luas segitiga itu apa? Setengah Panjang U. panjang Tengah panjang U cross V. ini ya. Oke. Selanjutnya, tadi kita sudah tahu bahwa definisi U cross V. U cross V, tadi definisinya apa? Saya ulangi lagi. Panjang U dikalikan panjang V dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan vektor normal. Kayak gitu kan ya? Nah, sekarang kalau ditanya, saya punya U dan saya punya V. Kemudian nanti saya punya theta, disuruh menentukan U cross V. Kira-kira gimana? Ya nggak tahu, tergantung N-nya kayak gimana gitu kan ya. Kita belum bisa menghitung secara clear di sini itu sebenarnya hasilnya vektornya berupa apa gitu dan kayak gimana bentuknya gitu. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung cross product antara dua vektor. Secara umum dituliskan cross product antara U sama V kayak gini. Gimana cara menghitungnya? Coba perhatikan di sini. Misalnya, saya punya vektor U, itu saya notasikan ke dalam bentuk notasi vektor kayak gini. U1I ditambah U2J ditambah U3K. Ini ya, IJK-nya vektor satuan. Kemudian V-nya itu adalah V1I ditambah V2J ditambah V3K. Gitu. Nah, kalau kita punya dua vektor yang seperti ini, kemudian kita menghitung U cross V itu dari sini. Kita bentuk matriksnya dari dua vektor ini, yaitu IJK. Kemudian, ini baris pertama, itu adalah IJK. Baris keduanya, itu adalah komponen dari vektor U-nya, yaitu U1, U2, U3. Baris ketiganya, itu adalah isinya komponen dari vektor V-nya, yaitu V1, V2, V3. Kemudian di sini dikasih tanda pagar kayak gini. Ini maksudnya apa? Ini merupakan definisi determinan dari suatu matriks gitu. Jadi artinya kalau saya mau menghitung U cross V itu sama saja saya menghitung determinan matrik yang baris pertamanya itu isinya vektor satuan, baris keduanya itu adalah U1, U2, U3, baris ketiganya V1, V2, V3. Nah, selanjutnya gimana cara menghitung ini? Sudah ada yang mengenal bagaimana cara menghitung ini? Determinan matrik 3 kali 3? Yaitu, coba perhatikan caranya. Ini, pertama, kalau kita mengacu ke baris pertama, berarti ini
kita suku pertamanya gini. Ini kita tutup, berarti baris pertama suku pertama ini kita tutup kayak gini. Nah, kemudian di sini itu ada vektor I-nya. Nah, kemudian di sini isinya apa? Koefisiennya. Koefisiennya itu isinya adalah determinan dari matriks ini sisanya. Determinan dari U2, U3, V2, V3 kayak gini. Kemudian selanjutnya untuk untuk komponen J-nya gimana? Suku kedua di sini tandanya negatif. Kemudian caranya gimana? Kalau yang kedua, kita tutup baris pertama, kolom kedua. Berarti ini kita tutup yang hijau. Berarti ini akan menghasilkan determinan. Di sini nanti komponen J itu ya. Berarti sisanya siapa? U1, U3, U1, U3 di sini V1, V3 kayak gini. Ingat ya, di sini skalar ya, bukan vektor U1, U3-nya. Nah, kemudian suku ketiganya gimana? Suku ketiganya dengan menutup siapa? Suku ketiganya balik ke positif lagi, selang-seling gitu ya. Berarti suku ketiganya dengan menutup baris pertama, kolom ke-3. Menyisakan siapa? U1, U2 di sini, V1, V2. Ini komponen dari K. Kayak gitu. Nah, kemudian ini baru dihitung determinannya. Seperti itu. Oke, biar jelas, coba kita aplikasikan ke contoh. Contoh 1.2. Contoh 1.2 ini dua materi dijadikan satu ya, antara materi yang ini tadi sama cara menghitung cross produknya jadi satu. Oke, contoh 1.2 itu diminta apa? Coba baca dulu baik-baik soalnya. Tentukan vektor yang tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh siapa? PQ dan R. Berarti itu gimana cara? Vektor tegak lurus itu berarti kita disuruh menghitung apa sih kalau vektor tegak lurus? Apa? Vektor tegak lurus? Ortogonal. Dot product. Dot product. Masa dot product? Coba cross product tadi gimana? Saya punya O, ini kan? Kemudian saya punya V, vektor V, ini kan? Kemudian antara ini ke sini membentuk dot. Kalau U saya crosskan dengan V, hasilnya nanti akan ke arah sana gitu kan? Ya. Yaitu ini U cross V. U cross V tadi itu selalu tegak lurus dengan siapa? Dengan bidang yang dibentuk oleh antara dua vektor utama V. Berarti kalau di sini kita diminta untuk menentukan vektor yang tegak lurus dengan bidang ini, berarti saya diminta untuk menghitung apa? Cross product. Cross product. Nah, berarti gimana caranya? Bidang yang dibentuk oleh titik ini, P, Q, R. P-nya ada berapa titik? 1,1,0. Berarti di R3 kan? Ya. Nah, tadi kita coba gambarkan dulu bidangnya kayak gimana. Sorry. Ke sana sumbu X, ini sumbu Y, ke situ sumbu Z. Oke, titik T itu 1,-1,0. Posisinya kira-kira di mana? Di mana titik P? Ini berarti X-nya berapa? Ini X-nya 1, Y-nya -1, Z-nya
0. Berarti titik itu di mana? P1. P ini berarti X. X positif kan yang ke depan ini kan? Oh, ini misalnya ini 1. Kemudian Y-nya berapa? -1. -1 berarti yang di sini atau ke sana? Yang ke kiri atau ke kanan? Kiri. Berarti di sini misalnya -1 di sini. Oh, ini. Nanti kita temukan gitu kan? Kemudian kalau Z-nya 0, 0-nya di mana? Berarti di bidang XY ini kan? Nah, berarti ya tetap di sini kan titiknya? Berarti titik P-nya itu adalah berapa tadi? 1, -1,0. Kemudian titik Q-nya itu adalah 2, 1, -1. X-nya berapa? X-nya 2. 2. Kemudian Y-nya berapa? 1. 1 kira-kira di sini. Oh, berarti saya tarik. Gitu ya. Tapi Z-nya berapa? -1 berada di bawah sana kan? Nah, berarti ya kira-kira ada di sini gitu ya. Tuh, ini berarti titik Q-nya itu adalah 2,1, itu. Kemudian R-nya X-nya gimana? -1 posisinya ada di sini. Kemudian Y-nya berapa? 1 tadi ada di sini. 1 di sini. Kemudian ini pertemuan antara -1,1. Kemudian Z-nya berapa? 2. Berarti seakan-akan kita tarik ke atas sejauh 2 gini kan? Z-nya di 2 di sini. Oh, ini berarti si R-nya. R-nya tadi titiknya adalah -1,1,2. Nah, dari sini, dari bidang ini, kita tarik suatu, kita bentuk bidangnya yaitu P, Q, R. Kita tandai ungu ini. Ini harusnya lurus ya. Sorry. Nah, bidangnya ini. Yang saya arsir ini. Kemudian, kita disuruh membentuk apa? Vektor tegak lurus. Kalau vektor tegak lurus, ini acuan bebas. Mau ngambil di mana? Boleh di titik P, boleh di titik Q, boleh di titik R. Kayak gitu. Misalnya saya ambil acuannya di P. Berarti P yang di sini. Nanti kalau saya mengacu ke titik P ini, berarti nanti saya akan punya vektor PQ yang ke arah sana. Berarti nanti saya akan punya vektor PQ. Vektor PQ-nya apa berarti? Gimana cara membentuknya? Masih ingat membentuk vektor dari 2 titik? Ini titik awalnya apa berarti kalau PQ? Titik awalnya yang mana? P. Titik akhirnya? I kan? Iya. Nah, berarti membentuk vektornya gimana? Kita pandang Q-nya yang bersesuaian. Q-nya di sini ada 2, X-nya. Berarti di sini nanti 2 dikurangi X-nya yang di P itu berapa? 1. Kemudian Y-nya yang di Q-nya berapa? 1. Y-nya di P-nya? -1. -1. Kemudian di sini Z-nya di Q? -1 dikurangi yang P-nya? 0. Berarti vektor PQ-nya apa? 1, 2, -1. Itu ya. Nah, kemudian tadi yang saya ambil itu acuannya P. Berarti ini akan kita pandang vektor PQ, nanti dikroskan dengan PR. Berarti saya butuh vektor PR. Berarti saya butuh PR-nya. PR ini, titik awalnya siapa? Vektor PR ini. P. Titik akhirnya siapa? R. Berarti ini jadi apa nanti vektornya? -1 kurang 1.
1, kemudian suku elemen keduanya 1 min 1 ini 1, ini 2 kurang 0, kok 0 kurang 0? 2 kurang 0. 0. Nah, gitu. Nah, berarti hasilnya apa di situ? Hasilnya apa ini? Min 2, Min 2, 2, 2. 2. Mau ditulis ke dalam bentuk vektor, bentuk penulisan vektor yang lainnya jadi apa ini? I ditambah 2J 2J, min 2J NK. min K. yang ini? Yang ini apa? 2I, Min 2I 2I, Min 2i. 2J, 2J 2K. gini ya. Nah, kemudian tadi kita disuruh menentukan vektor yang tegak lurus. Tegak lurus berarti cross produknya kan? Yang ke arah sana berarti kan? Berarti ini adalah cross produk antara siapa? PQ dikrosskan dengan R, PR. Nah, ini. Nah, berarti kita akan menentukan vektor tegak lurus dengan yang PR, yaitu apa? Cross produk antara PQ dengan PR. Tadi rumusnya apa? Rumusnya menggunakan ini kan? matriks. Apa? Determinan dari matriks ini ya, penuh ini harus lurus ini ya. Ini notasi determinan. Berarti di sini suku pertamanya siapa? I, J, J, K. Kemudian suku keduanya siapa? Kalau di sini U berarti suku pertamanya itu baris pertamanya U. Nah, sekarang di sini PQ berarti baris keduanya elemen-elemen dari PQ kan? Berarti sih 1, U 1. 2 min 1. Kemudian baris ketiganya siapa? R, R min 2 2 kayak ini kan? Nah, kemudian ini kita hitung. Apa ini hasilnya nanti kira-kira? Komponen pertama itu pasti I. Kemudian dikalikan koefisien dari komponen I itu adalah determinan dari siapa? 2 min 1, 2, ini ya. Kemudian komponen dari J di sini nanti ada tandanya negatif. Dikalikan dengan determinan siapa kalau komponen J? 1, 2, 2. Kemudian komponen dari K tandanya positif. Ini nanti determinan dari siapa? 1, 1, 2, 2, min 2, 2. Nah, berarti ini hasilnya apa? Ya. Maaf, itu kalau C bukannya 1 min 1 Oh, iya. min 2 min 2 ya? Terima kasih. Apa tadi di sini? 1 min 1. 1 min 1, 2 sama 2. Oke, ini hasilnya berapa nih? Determinan, berarti ini kan kali silang ini dikurangi dengan itu gini. 2 kali 2 dikurangi dengan 2 kali min 1. Ini untuk komponen si I. Kemudian di sini jadi apa? 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali dengan min 1 kali 2, min 2 ya itu. min 2, Bu. Oke. Min 2. Kemudian ini komponen dari B. Kemudian ditambah dengan siapa? 1 kali 2 dikurangi min 2 2 kali 2 kali 2 ini komponen K. berarti jadi apa ini?
plus 2 I dikurangi dengan 2 min 2 J ditambah 2 4 berapa ini jadinya? 6I. Nah, ini 0 kan? 0. Ini ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jadi vektor yang tegak lurus dengan bidang P adalah berapa tadi? Apa tadi? 6I. 6 kali. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya itu masih bidang yang tadi ya. Tapi kita disuruh menghitung luas segitiga yang titik sudutnya ini tadi. Berarti mana itu? Tadi kita di contoh 1.2 dari contoh sebelumnya gitu ya. Ini kan bidang dari contoh sebelumnya. Diperoleh bahwa cross product antara PQ, bukan panjang ya, cross productnya saja. Cross product antara PQ dengan PR itu berapa tadi? 6I ditambah 6K gitu kan? Nah, sekarang diminta luas segitiga. Luas segitiga tadi apa? Rumusnya yang sebelumnya barusan kita bahas. Apa luas segitiga? Setengah dari luas jajar genjang. Berarti luas jajar genjang tadi apa? Panjang dari PQ dikroskan dengan PR gini kan? Nah, saya punya PQ cross PR itu ini. Berarti apa ini? Panjang dari PQ dikroskan dengan PR itu berapa? Apa panjangnya? Ini kan vektornya ini nih. Panjangnya apa? Gunakan rumus panjang vektor. Akar 6 kuadrat ditambah, ini kan komponen J-nya 0, berarti seakan-akan 0 kuadrat gitu kan? Ya. Tambah 6 kuadrat, berarti berapa? Dari 72. 2 itu sama saja 2 kali 6 gitu kan? Iya. Jadi 6 akar 2. 6 akar 2. berarti luasnya ini berapa? Setengah kali Setengah kali 6. Dikalikan 6 akar 2. berarti berapa? 3 akar 2. 3 akar 2. 2 per 2. Paham nggak?
Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, selanjutnya contoh 1.4. Nyambung ini, masih di bidang yang sama. Tadi bidangnya R, titiknya sama nggak nih? 21 min 1, min 1, 1, 2. Titiknya sama ya? Ini diminta untuk apa ini? Menentukan apa ini nomor 1.4 ini? Vektor satuan yang tegak lurus dengan ini. Berarti kita punya PQ tadi dikroskan dengan PR. Tadi hasilnya siapa? 6. 6I ditambah dengan 6A. Kayak gitu kan? Tadi panjang dari vektor ini berapa? 6 akar 2. Nah, panjang dari vektor ini sama saja dengan luas siapa? Jajar Kejar-kejar. Nah, di sini kita disuruh menentukan vektor satuan yang tegak lurus dengan ini. Tadi kan kita punya bidangnya itu kalau kita gambarkan kayak gini kan tadi. Di sini P, I, R kayak itu. Nah, kemudian kita disuruh menentukan vektor satuan yang tegak lurus. Itu adalah vektor normalnya gitu kan. Padahal ke arah mana itu adalah PQ dikroskan dengan PR. Kayak gitu kan. Nah, berarti tadi kita sudah dapat nih vektor yang tegak lurus. Sekarang dimintanya vektor satuan. Berarti gimana? Dimutlakin lagi. Yang tegak lurus. Ini sudah tegak lurus, tapi belum satuan. Ingat nggak bagaimana cara membentuk vektor yang bukan satuan menjadi vektor satuan? Bagi panjang. Iya, dibagi panjang. Berarti vektor yang tegak lurus adalah PQ dikroskan dengan PR itu dengan panjang PQ cross PR. Kayak gitu. Nah, PQ-nya ini berarti tadi kita sudah menghitung panjang PQ dikroskan dengan PR. Tadi hasilnya berapa? Dari hasil sebelumnya? 2 akar 2. 2 akar 6. 6 akar 2. 6 akar 2. 6 akar 2. Berarti vektor satuannya apa ini? 1/6 akar 2 dikalikan dengan PR kan? Yaitu ini plus 6. Jadinya berapa ini? 1 per akar I 1 akar 2. Nah, ini kan? Per akar 2i, per akar 2k. Akar 2i plus setengah akar 2. Paham? Terus setengah, Bu, bukannya 1 per akar 2i ya? Kenapa? Bukannya itu 1 per akar 2i ya? Kok jadi setengah? Oh, di ini. Di apa sih namanya? Oh, dikali akar 2 per akar. Iya. Oke. Kali sekawan. Ya. Oke, jelas sampai situ? Jelas nggak? Jelas. Oke, berarti di pertemuan 7 ini kita mengenal operasi vektor yang keempat, yaitu hasil kali silang. Hasil kali silang itu nama lainnya adalah cross product. Cross product itu hasilnya vektor. Nah, ternyata kalau kita telusur lebih jauh, cross product ini panjangnya itu merupakan luas dari jajaran genjang. Nah, setengah dari panjang cross product itu merupakan luas segi 3. Nah, cross product ini merupakan vektor yang tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Nah, kemudian kalau kita disuruh menentukan vektor satuan yang tegak lurus, berarti cross product itu dibagi
dengan panjang hasil cross produknya. Kayak gitu ya. Paham? Paham nggak? Paham. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Ya, silakan. Bu, PQ cross PR itu sama dengan PR cross PQ nggak? Sama. Cuma, oke, balik lagi ke slide yang tadi ya. Sebentar. Oke, tadi pertanyaannya di... Oh, berarti slide sebelumnya aja. Di sini. Ada pertanyaan, Bu, kalau apa tadi, Popo? PQ cross PR sama dengan PR cross PQ, ini apakah sama dengan PQ di-crosskan dengan PR gitu ya? Ya, Bu. Oke, coba tengok lagi sifat-sifat di halaman berapa ya tadi? Halaman sebelumnya lagi. Di sini. Nah, ini. Kalau saya punya dua vektor, V di-crosskan dengan U, kemudian ini saya punya V di-crosskan dengan U, tadi pertanyaan Popo sama halnya dengan U cross V ini sama enggak gitu? Enggak sama. Ini beda ya? Tidak sama. Dia akan sama ketika ini ada tanda pengalih negatifnya di sini. Jadi, U cross V ini sama dengan negatif dari V cross U. Kayak gini, Bobo. Jadi, antara U cross V, tadi kalau ditanya PQ, di-crosskan dengan PR, apakah sama dengan PR di-crosskan dengan PQ? Ini berbeda. Ini tidak sama. Tapi dia akan sama ketika apa? Dikali minus. Ya, dikalikan dengan min. Kayak gini. Nah, kalau ini kan vektor, ini juga vektor. Nah, min ini dia menandakan apa sih sebenarnya kalau vektor? Arahnya berkebalikan. Arah. Nah, bisa jadi nanti kalau min-nya saya keluarkan di sini, ya ini akan sama dengan ini, gitu kan? Jadi, min ini hanya menandakan arah. Misalnya saya punya arah vektor V ke arah sana, gitu. Berarti nanti saya akan punya vektor min V yang ke arah sana, kayak gitu. Paham, Bu? Ya. Bu, Ya. mau nanya lagi, Bu. Tadi kan ada yang segitiga, Bu. Ya. Kita ngambilnya dari sisi P, Bu, yang tadi. Oke, sebentar saya buka slide-nya yang tadi. Ya, Bu. Ini. Kan kita ngambil dari PQ dulu kan, Bu. Oh ya. Kalau kita ngambil dari PR dulu sama nggak, Bu, hasilnya, Bu? Ya, berarti nanti PR, maksudnya ini mau dibalik PR PQ gitu? Iya, Bu. Itu bakal sama nggak, Bu, jawabannya? Atau bisa nggak pakai? Negatifnya bisa itu nanti cuma negatifnya. Pasti di sini nanti hasilnya akan min 6i, min 6k, pasti gitu. Boleh, mau mengambil ke situ boleh. Ini kan yang diminta cuma vektor tegak lurus kan? Ya, Bu. Ya Jadi saya misalnya mau ngambil dari PR gitu. Nggak masalah, boleh-boleh aja. Di sini nanti hasilnya kan 6i, 6k. Nanti kalau diambil dengan PR, di-crosskan dengan PQ, itu akan menghasilkan pasti 6i min 6k, kayak gini. Ini juga boleh menjawab soal ini. Sama-sama tegak lurus kan? Cuma arahnya berbeda. Mungkin kalau ini arahnya ke sana, mungkin ini nanti arahnya ke bawah, kayak gitu. Kalau PR cross PQ. Kan yang diminta di sini kan vektor tegak lurus kan?
tegak lurus, boleh arahnya ke atas, boleh arahnya ke bawah. Kayak gitu, Bopo. Ya, Bu. Oke, misalnya pertanyaannya dikembangkan. Bu, kalau saya mengacu dari R, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kan di R ini juga mewakili bidang dari sini kan? Titik yang ada di bidang ini kan? Berarti kalau saya mengambil nanti PR, boleh nggak? Ya boleh. Gimana caranya? Ya berarti nanti ini vektor tegak lurus ke sana. Tinggal ngambil aja acuannya misalnya R. Berarti nanti kalian harus membuat R, vektor R, P kayak ini, ke arah sana. Ini apa? Kemudian vektor yang satunya di sini apa? R, Q, ke arah sana. Kayak gitu. Cuma hati-hati ketika membentuk vektor ini. Perhatikan, R ini titik awal, P-nya titik akhir. Berarti nanti membentuknya ya harus disesuaikan. Jangan disamakan dengan ini. Kalau dari P, Q boleh nggak? Boleh-boleh aja. Berarti nanti harus membentuk vektor Q, P, dan Q, R. Kayak gini. Kemudian ini vektornya gimana? Ya harus disesuaikan. Nggak boleh disamakan dengan yang lainnya. Karena acuannya di sini. Kalau KP itu berarti titik awalnya Q, titik akhirnya si P. Berarti nanti bentuk vektornya itu ya harus disesuaikan. Kayak gitu ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi? Mau nanya yang 1.4, Bu. 1.4. Yang terakhir tadi. Oke, sebentar. Itu cara rumusnya gimana sih, Bu? Sat- Yang pas vektor 1 tegak lurus tuh. yang ini. Cara Kan di sini dimintanya vektor satuan tegak lurus. Tadi kita sudah punya dari, ini kan sebenarnya soalnya bidangnya sama dengan yang sebelumnya. Tadi dari soal yang sebelumnya, kita sudah dapat vektor tegak lurus kan? Tapi belum vektor satuan. Nah, sekarang di kasus ini disuruh menentukan vektor satuan. Di materi pertemuan hari Selasa kemarin, kita sudah belajar bagaimana cara membentuk vektor satuan. Misalnya, saya punya vektor U yang tidak 0, dan panjang vektor U itu tidak 0 juga. Maka saya bisa membentuk vektor satuan dari U. Vektor satuan yang dibentuk oleh vektor U itu adalah 1 dibagi dengan panjang vektor U dikalikan dengan vektor U itu sendiri. Nah, untuk soal ini, tadi kita sudah dapat vektor yang tegak lurus dari soal sebelumnya, yaitu ini. Sekarang kita mau mencari vektor satuan dari vektor yang tegak lurus yang sudah kita dapat ini. Berarti saya butuh panjang. Panjang dari ini. Panjang dari ini itu apa? Rumusnya tadi apa? 6 kuadrat ditambah, ini kan komponen C-nya 0, berarti seakan-akan 0 kuadrat ditambah komponen K-nya 6, berarti 6 kuadrat. Ini kan? Berarti ini jadi berapa? 36 ditambah 36. Sama saja dengan akar dari 2 dikalikan 36, yaitu 6 akar 2, gitu kan? Nah, berdasarkan rumusan ini rumusan ini di pertemuan hari Selasa sudah kita bahas, maka saya akan dapat vektor satuan. Vektor satuan itu apa? 1 per, ini kan sama saja kan penulisannya? 1 dibagi dengan panjang PQ, dikroskan dengan PR, kayak gitu, dikalikan dengan vektornya itu sendiri. Vektor siapa? PQ, dikroskan dengan PR, kayak gitu kan? Oh, iya. Nah, panjangnya ini 1 per 6 akar 2, PQ PR-nya ini. Diteruskan jadi ini. Gitu. Paham ya? Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Cukup untuk yang di sini? Kita masuk ke slide yang selanjutnya. Slide terakhir. Itu tentang triple scalar product atau sering disebut box product. Itu ya. Apa itu triple scalar product? Itu misalnya kita punya 3 vektor U, kemudian vektor V dan vektor W kayak gini. Kemudian definisi dari triple scalar product itu adalah U cross V. Jadi U cross V ini didotkan dengan W. Sama saja rumusnya itu adalah
determinan dari matriks yang dibentuk seperti ini. Jadi, kalau U cross V didotkan dengan W, baris pertama dari matriks itu adalah elemen-elemen dari vektor U. Kemudian baris keduanya itu adalah elemen-elemen dari vektor V, baris ketiganya itu elemen-elemen dari vektor W, kayak gini. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke contoh. Oh ya, sebelum ke contoh, cara menghitung ininya gimana? Cara menghitung determinan ini, ya sama kayak tadi. Ini kalau dihitung determinannya kayak gimana? Kalau kita mengacu ke sini, berarti di sini nanti U1 gitu kan? Ini determinan dari siapa? V2, V3, W2, W3. Yang komponen keduanya negatif, kemudian di sini nanti ada U2. Ini koefisien dari U2, komponen siapa? Determinan dari siapa? V1, V3, W1, W3. Kemudian ditambah dengan siapa? Ini nanti ada U3 gitu ya. Ini determinan dari siapa? U1, V1, V1, V2, V2, ini V1, V2. W2. Kemudian dihitung dan seterusnya gitu ya. Oke, ini disebut sebagai triple scalar product. Triple scalar product ini kira-kira hasilnya scalar atau vektor? Salah. Scalar ya. Karena di sini kan ketahuan ini hasilnya kan scalar. Scalar dikalikan scalar, scalar. Ini nanti semua akan scalar gitu. Oke, coba langsung saja aplikasikan ke sini. Tentukan triple scalar product dari vektor U, V, U-nya seperti ini, V-nya itu, dan W-nya itu. Berarti gimana itu? U-nya, di situ kan kita punya I plus 2J min K. Kalau dituliskan ke dalam bentuk ini, jadi apa ini? Vektor apa? 1, 1, 2,1. ini, kemudian V-nya min 2I plus 3K. Sorry. Min 2I plus 3K. Berarti ini jadi apa? 2 tambah 3. Hati-hati loh. Di sini komponen C-nya berapa? Komponen C-nya berapa? 1, 0. 0. Kemudian W-nya itu apa? 7 7, min 4K. Ini sama saja dengan apa? 7, 7 min. 7, minus 4. Oke. Berarti kalau disuruh mencari triple scalar product U cross V, kemudian kita dotkan dengan W, hasilnya nanti determinan, ini harus lurus ya, notasi determinan. Apa isinya di sini baris pertamanya? 1, 2, min 1. Min 2. Baris keduanya? Min 2, 0, 3. Oke. Baris ketiganya? 0, 7, min 4. 7, min 4. Oke. Ini kalau kita hitung jadi apa ini? Yang kita jadikan acuan baris pertama. Berarti ini 1 gitu ya. Nanti di sini determinan dari siapa? 0, 0, 3, 7, 4, min 4. Kemudian ini nanti 2 di sini. Kemudian di sini berapa? 2, 3. Oke, ditambah Min 4. determinan di sini berapa nanti? 1. Ini berapa? Min 2, 0, 0, 7. Oke, ini kalau kita sederhanakan? Begitu? Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Ya. Jadi berapa itu? Min 21, min 16, min
14. Jadi berapa? Berapa? 10. 1. 11 ya? Satu. Min 21, Bu. Min, Bu, yang min 1 itu nggak min 2 tuh. Yang 51, Bu. tiganya. sebentar. Ada yang miss ya di sini. Di mana? Iya, minnya doang, Bu. Yang U3 tuh yang apa? Plus 14, Bu. Seharusnya min 14 dikali Harusnya min min 14 ya. 1. Min 2 itu saja. Masa sih? Min 2, 007 seharusnya, Bu. Min 2, 007, Bu, matriksnya, Bu. Kita ulangi ya. Determinan yang Iya. determinan yang min 1, Bu. Yang ini. Iya, Bu. Itu min 2. Enggak, yang di dalam determinannya, Bu. Di Yang sini. di dalam matriksnya, Bu. Oke. Yang min 2. Iya, Bu. Oke, ya. Berarti ini tambah min gini ya. Berarti Iya, ini Bu. min 14. Jadinya berapa tadi? Min 21, min 16, plus 14 gini. Iya, Bu. Berapa itu? Min 23. Min Bu. 23. 3 kayak ini. Oke, itu adalah triple scalar product. Nah, kalau lebih jauh lagi, nanti kita itu akan punya yang namanya volume. Volume di sini definisinya sebentar, saya cek ke bukunya dulu ya. Volume dari paralel atau volume dari boxnya ini itu adalah nilai mutlak dari U cross V didotkan dengan vektor W. Nilai mutlak ya ini. Berarti kalau saya punya triple scalar produknya, box produknya itu adalah min 23, berarti nilai mutlak min 23. Itu berapa? 23. Gitu ya. Jadi kita punya triple scalar produk, maka nanti kita bisa menghasilkan volume parallelepipedium namanya. Itu volume, ya kalau kita boleh bilang itu adalah volume box yang dihasilkan oleh 3 vektor ini. Yaitu dengan cara menghitung nilai mutlak dari triple scalar produknya. Kayak gitu.